Baik, hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi sistem ERP ya, tentang procurement, sales and distribution, finance and accounting, dan inventory. Coba diperhatikan ya, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa istilah di ERP ya, aplikasi ini ya dikenal dengan nama modul ya. Jadi kalau di ERP itu bukan aplikasi ya, tetapi adalah modul. Jadi kita hari ini ya akan membicara tentang kita akan membahas tentang modul procurement, sales and distribution, finance and accounting, terus inventory gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari modul-modul ini, ya berarti ini terkait dengan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli gitu kan ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, eh, kalau perusahaan jual beli gitu ya, kan pertama yang harus disiapkan adalah barang yang akan dijual gitu kan ya. Nah, barang yang akan dijual ya ini pertama-tama berarti harus dilakukan stok terlebih dahulu ya. Nah, stok itu ya, pengadaan stok itu pada umumnya dilakukan oleh bagian procurement atau bagian purchasing gitu ya. Selanjutnya kalau sudah dibeli barang yang akan dijual ya, maka oleh bagian sales and distribusi ya, ini nanti akan ditawarkan ke pelanggan ya untuk dilakukan penjualan. Nah, finance dan accounting ya ini fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi yang terjadi baik pembelian maupun penjualan. Sedangkan inventory atau gudang ini tugasnya adalah untuk ya menyimpan ya stok-stok yang akan dijual. Nah, kalau saya buatkan gambar ya, gambar semacam ya siklus jual beli berarti kan di sini ya di sini perusahaan ya, ini perusahaan ya. Nah, di sini ada supplier, di sini ada customer kan ya, seperti itu ya. Nah, di di perusahaan ini berarti kan di sini ada gudang ya, ada bagian gudang, ada finance gitu kan ya. Finance, ada accounting juga. Nah, terus ada sales gitu kan ya. Sales sorry, ada sales di sini. Di sini ada procurement. Nah, procurement ini kan dia hubungannya dengan supplier gitu kan ya. Kalau sales berhubungannya dengan customer gitu kan. Nah, gudang ini biasanya juga berhubungan dengan supplier nih. Kalau ada barang datang biasanya masuk ke gudang gitu kan. Nah, finance nanti ya tugasnya adalah ya menerima pembayaran atau melakukan eh, apa pembayaran, jadi menerima pembayaran atau melakukan pembayaran dari transaksi jual beli yang terjadi. Sedangkan accounting adalah untuk sebagai bagian yang mencatat ya
mencatat transaksi, ya, jadi bukti-bukti transaksi yang ada dicatat untuk dibukukan, yang ujung-ujungnya nanti adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, sekarang bagian procurement gitu kan ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bagian procurement adalah bagian pengadaan ya. Jadi barang yang akan dijual ya itu dilakukan pembelian terlebih dahulu di bagian procurement ya. Nah, ini siklusnya, siklus sistem procurement ya. Di sini ada bagian PR gitu ya. Ini bagian PR, dia melakukan penjualan pembelian kepada ke ini ya, ke supplier ya, supplier. Nah, supplier ini akan melakukan pengiriman ya ke mana, ke kita gitu ya, ke bagian procurement ya, yang terlebih dahulu ya dia akan melalui apa ya, bagian terkait untuk melakukan pengiriman, terus supplier akan menerbitkan invoice ya. Nah, nanti bagian keuangan dari perusahaan yang membeli ini akan membayar kepada customer ya, sorry, ke supplier. Nah, baru selesai di situ. Siklusnya seperti itu. Oke, ini kita tahu ya, sales dan distribution ini adalah bagian penjualan ya. Bagian penjualan ini siklusnya ya. Jadi pertama bagian apa, sebenarnya ini adalah sebelum dilakukan jual beli gitu ya. Nah, sales akan melakukan order ya ke bagian, sorry, bukan sales tapi customer akan melakukan order ke mana, ke bagian sales ya. Customer akan melakukan order ke bagian sales ya, di sini diproses. Selanjutnya bagian sales akan mengecek ke bagian inventory apakah order yang dipesan oleh customer itu ada ya. Kalau ada, berarti dilakukan pengiriman disertai dengan disertai dengan tagihan ya atau invoice. Nah, nanti customer bayar bayar apa bayar barang yang dibeli, selesai di situ ya. Ini umum bisa dipahami ya proses ini ya. Bisa, 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 Pak. Saya langsung ke ini saja ya, ke mana, ke jadi gini, kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya menggunakan dua aplikasi. Pertama adalah Accurate ya. Yang kedua, muncul nggak yang saya share Accurate? Belum, Pak. Pak, Sekarang Muncul-muncul, Pak. Muncul, Pak. oke. Eh, nanti kalian install ya Accurate ya. Nanti saya ingin presentasi pakai Accurate sama Odoo ya, dua ya. Saya akan lebih mendalam di terkait dengan transaksi sampai ke laporan keuangannya. Oke, ini masih masih baru ya. Berarti pertama-tama yang akan saya lakukan adalah membuat database ya untuk toko baru gitu ya. Ini saya buat di sini misalnya, saya taruh di ERP. Muncul nggak? Muncul ya.
Nggak muncul, kalau munculnya cuma sedikit itu, Pak. Berhenti, Pak. Sepotong. Berhenti. Oke, sebentar. Nanti kalau Zoom-nya habis, saya kirim link baru ya. Baik, Siap, Pak. Pak. Ica, mana Ica? Saya Ya, kelompoknya sudah ada semua ya? sudah Sudah kemarin selesai ya? sudah Tidak ada, Pak. Bukan presentasinya sudah ya? di ini sih Ini tinggal sini. Orang kita ngaji-ngaji. Malah ngomong mohon maaf kalau ngaji. Oke, ini defaultnya user ID supervisor. Muncul nggak nih menu login? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum muncul, Pak. belum muncul Bapak. Jadi, Sekarang? Muncul, Pak, udah muncul. Pak. Sudah, Pak. Muncul Pak. Hilang lagi, Pak. Oh, lagi. Nggak apa-apa, saya lagi proses dulu deh. Bentar ya, saya lagi setting. Odonya sudah diinstal belum? Udah, Sudah, tapi Pak. gagal, ada yang gagal, Pak. Pakai yang versi baru. Iya, pakai versi yang baru dari webnya asli, Pak. Kalau bisa sih bisa di-share nggak, Pak? Yang mentahan akurat sama Odonya, Pak. Biar kami bisa install, Pak. Saya nggak tahu kalau yang versi 10 bisa nggak? Saya pakai yang lama ini. Saya share deh nanti di di drive, nanti linknya saya kirim. Siap, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya share lagi. Udah muncul? Udah Pak. Oke. Jadi gini. Jadi kan kita sepakat ya, kalau misalnya perusahaan jual beli, pertama yang dilakukan adalah melakukan stok gitu ya. Hmm. Baik, ya, karena perusahaannya bukan perusahaan produksi, ya berarti harus beli kan ya. Nah, kita lihat di sini, di bagian forecast ya, ada siklusnya nih, digambarkan oleh aplikasi Akuret. Saya bilang kalau Akuret aplikasi ya, tapi kalau misalnya di Odo di sini ya, di sini di Odo. Muncul nggak Odonya yang saya share? Enggak Pak. Enggak Pak. Iya. Belum, Pak. Kalau di Odo namanya modul ya. Bedakan kalau Akurat kita bilangnya aplikasi, tapi kalau di ERP kita bilang modul ya. Kalau Akurat sudah muncul lagi ya? Udah Pak. Udah Oke. Pak. Akuratnya Pak. Kita lihat di sini. Di sini ada purchase order. Ya. Sorry. Pertama alurnya adalah purchase request, purchase order, receive item, purchase invoice, forecast payment, ada purchase return. Ini standar seperti ini. Ya. Kita melakukan pembelian,
standarnya seperti ini. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Purchase requisition maksudnya apa? Purchase requisition maksudnya apa? Permintaan pembelian, Pak. Oke, biasanya siapa yang melakukan permintaan pembelian? Dari inventory biasanya, Pak. Inventory. Ya, ini biasanya gudang. Dilihat stok kan, bahwa ini Iya, stok Pak. kita habis nih, mau habis atau kan biasanya ada tuh kita tentukan minimal stok berapa gitu kan ya. Nah, berarti kan bagian inventory dia melakukan permintaan pembelian gitu kan ya ke bagian purchase gitu kan. Contoh, barang yang akan kita jual misalnya notebook ya. Nah, kita input bahwa kita ingin minta dilakukan pembelian notebook sebanyak 10 unit gitu ya. Nah, di sini kita masukkan ya. Karena belum ada isinya, saya tambah ya. Nah, item kode barangnya 1001 description notebook misalnya HP. Oke. Jadi saya minta dibelikan dilakukan pembelian notebook merek HP sebanyak 10 gitu ya. Dengan catatan misalnya ya harap segera dilakukan pembelian. Save close. Oke. Nah, oleh bagian procurement ya, berarti kan dia akan menghubungi vendor ya. Ya. Mungkin ada beberapa vendor ya melakukan penyaringan mana yang lebih murah gitu kan ya. Nah, setelah ditentukan vendor mana yang akan dipilih, berarti dia melakukan purchase order gitu kan. Nah, purchase order ini yang melakukan siapa? Procurement, Pak. Ke Procurement ke vendor, Pak. Iya, benar itu. Nah, berarti misalnya kita akan melakukan pembelian ya ke BRK misalnya. Ini BRK belum ada, maka saya tambahkan vendornya BRK. Ya. Ini alamat vendor, misalnya Cikini Raya. Nah, itemnya ya, item yang akan dibeli ini sesuai dengan request ya dari bagian terkait. Seperti itu ya. Nah, ini kita tinggal klik di sini ya. Kita lihat di sini ya. Itemnya adalah yang dipesan notebook gitu kan. Sebanyak 10. Ya. Misalnya hasil penawaran ya. Hasil penawaran yang diberikan misalnya 1 unit itu 5 juta. Diskon tidak ada, pajak tidak ada, jumlah berarti kan 5 juta dikali 10 ya, 50 juta ya. Oke, lihat, kita save and close. Nah, tadi ya, saya jelaskan bahwa, bukan tadi mungkin kemarin ya, bahwa ketika ada suatu transaksi ya, transaksi penjualan dan pembelian, maka otomatis kalau by system ya, bagian akunting ya atau bagian akunting akan mengetahui karena
oleh sistem akan tercreate ya, tercreate transaksi tersebut. Nah, kita lihat di sini. Di modul di mana ya? Bapak maaf sebelum ke situ boleh nanya dulu nggak Pak? Ya, silakan. Ya, Sebentar ya silakan. Pak. Ya. Halo? Iya Pak, kan tadi Bapak kan pas Bapak pemesanan purchase request itu kan Bapak ngetiknya notebook sebanyak 10 ya Pak, 10 Hmm, item. hmm. Nah, pada saat di purchase order dia hanya muncul tadi notebooknya aja Pak, tanpa itemnya. Jadi dia nggak otomatis link dari request ke purchase order ya Pak. Jadi harus tetap diketik lagi notebook sebanyak 10 gitu. Ya, bisa jadi kan gini. Dia mesennya tadi berapa saya? Lupa saya. 10 Pak, 10. yang di Tapi requestnya pas 10. Heeh. di request Di, ya. pur- di, pur- di requestnya kan Bapak udah klik 10 item Heeh. kan. Nah, Hmm. kenapa pada saat ordernya dia hanya muncul Oke. nama produk aja kok nggak ada itemnya gitu. Kan Nggak itemnya muncul ada gitu. tadi. Cuman kuantitinya Tadi nggak ada. itemnya Bapak ketik manual sih 10 gitu. Maksud saya itu nggak otomatis ya Pak. Atau harus tetap Itemnya kan manual tadi gitu. kita pilih, ya kan? Itemnya kita Iya. pilih. Mm-mm. Untuk Tapi kuantitinya Pak, maaf. kuantiti Untuk gitu ya. kuantitinya. Iya betul. Eh, ada yang bisa ngasih pendapat kenapa sistem sistem apa defaultnya jadi 0 tadi ya? Kita harus input manual. Iya betul Pak. Ada yang Saya bisa izin menambahkan, maaf Pak. ya. Mungkin kalau di sini kita melihatnya Bapak login sebagai supervisor, Pak. Jadi mungkin bisa dipecah nanti dari 10 item yang dibuat purchase oleh inventory, mungkin nanti akan dipecah menjadi 2 vendor, Pak. Mungkin vendor A, vendor B. Vendor A mungkin bisa dapat 5, vendor B bisa dapat 5, ataupun vendor A bisa dapat 3, atau vendor B dapat sisanya 7. Seperti itu sih, Pak, biasanya. Memang alangkah baiknya pada saat PR itu terbit angka 10, purchase itu nggak bisa merubah quantity kecuali ada perubahan vendor yang lebih murah ataupun approval dari atasan yang lainnya, seperti itu, Pak. Ya. Jadi saya belum tahu kalau misalnya saya login pakai yang lain ya. Tapi yang saya tahu ini kan kalau sistem itu ada keunikan sendiri-sendiri ya, keunikan sendiri-sendiri ya. Nah, kalau di akurat ini ya, ini ternyata di nol ya mungkin jadi apa pemikirannya seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa bisa jadi ada pemecahan vendor atau mungkin ada kebijakan nanti minta 10 udah beli 5 aja dulu mungkin karena ada anggaran cash flow-nya sedang tidak baik seperti itu kan itu bisa terjadi itu. Tapi yang perlu kita tekankan sekarang ya itu ini kan apa ya semacam cara pemakaian ya. Nah, kita belajar di sini ya, belajar di ERP ini ya kita memang mempelajari cara pemakaian tetapi yang paling terpenting adalah konsep daripada proses bisnis yang ada seperti itu. Oke ya, jadi pahami ya. Oke baik Pak. Makasih ya Oke. Pak. Ya. Jadi saya ingin menekankan sini. Segala transaksi ya baik di akurat maupun di ERP ya ini pasti kalau ada terjadi transaksi itu terekam otomatis di bagian akunting. Terekamnya adalah di bagian ini sebentar. SN Bank di sini ada sebentar ya saya cari dulu Pak saya. Sudah tahu yang namanya COA belum? Ada yang sudah tahu namanya COA? Pernah dengar COA itu apa? Tahu, Pak, tahu. Tahu. Akun Pak, jurnalan Pak. Ya. Fungsinya untuk Memecah expense yang ada, Pak. ya, untuk apa? Untuk memecah expense yang ada. Jadi expense ini
bagian apa, terus ini bagian apa. Kalau misalnya di tempat perusahaan yang saya bekerja itu biasanya ini buat uh, consumable, atau yang satu lagi mungkin buat bagian CSR seperti itu sih Pak. Maaf Pak, izin menambahkan itu untuk mengalokasikan transaksi-transaksi yang ada pada perjurnalan Pak. Bagian akun ya Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi semacam seperti gini. Nah ini sebenarnya kita belajar konsep terus kalau menggunakan cara guna aplikasi sih gampang ya, tapi kita belajar konsep itu yang agak jelimet. Kayak gini, misalnya kita punya uang 1 juta gitu ya, 1 juta. Kita melakukan pembelian produk gitu ya, sebanyak 5 unit ya, mau habis lagi. 5 unit itu kan ya, A-nya itu 100.000 itu kan, 5 unit PC PC lah taruhlah, memori lah. Berarti ketika dibelanjakan 1 juta itu dibelanjakan 500.000 berkurang kan ya, menjadi 500.000 kan di kasnya. 1 juta ini berarti posisinya ada di kas gitu ya, di kasir gitu. Berarti yang tadinya 100 juta berarti tinggal 500.000 kan, seperti itu ya. Iya Pak. Nah 500.000-nya kemana nih? Masih di kasnya kan Pak? Masih dari 1 juta, Bapak beli barang 500.000, berarti kan 500.000-nya hilang tuh udah Nah bayar. Nah, pindah kan? 500.000-nya masih ada di kas. Iya, ada pemindahan akun atau pemindahan transaksinya itu apa, pembelian apa gitu. Iya, jadi 500 Ya nggak ribunya sih Pak? pindah ke tadi apa nih? Memori ya. Berarti 500 ribunya pindah ke 5 piece memori gitu kan? Memori. Iya, Memori seharga 500.000 kan? 500.000. Iya, Konsep kan seperti gini kan? Berarti kalau kita istilahkan di COA kas itu 500.000, di account ya, di account kas itu 500.000, di account inventory taruhlah ya. Inventory sebesar pembelian 500.000. 500.000 kan? Iya, Konsepnya gitu kan. Jadi 500.000 tambah 500.000 berarti kan 1 juta kan? Berarti ini sudah nggak ada ya. iya. Nah, yang akan kita pelajari, ini yang saya oratoran muncul nggak? Enggak ya? Alhamdulillah enggak Pak. Maka dari tadi Tidak bingung. Pak. Saya oratoran Nggak dari muncul tadi. Pak. Ya? Tidak muncul Pak. Iya, saya masih share akurat ya. Sorry. Ya inilah nggak enaknya kelas belajar Zoom nih. Kadang-kadang lupa. Nah, seperti ini. Ya kan? Awalnya 1 juta ini kan. Awalnya 1 juta di kas. Dilakukan pembelian sebanyak 5 pieces memori seharga 100.000 kan. Nah, berarti kasnya di kasnya tinggal 500.000, 500.000-nya pindah ke inventory ya. Inventory memori Set mungkin Pak. senilai 500.000 gitu kan. Nah, saya kembali lagi ke mana, ke akurat ya. Mana akuratnya? Oh ini. Ada pernah pakai akurat nggak? Enggak Pak, saya pakai Oracle Pak. Belum pernah Pak, saya makanya zero counting Pak. Oracle apa? JDL Quote ya? Mana ya? Pak boleh izin nanya nggak? Yes. Oh ini chat of account. Kalau saya Pak izin nanya boleh nggak Pak? Ya silakan.
Kalau pakai accurate yang online bisa nggak, Pak? Nah, kita kan itu kan hanya fasilitas fasilitas aplikasi ya. Kita kan berbicara konsep. Iya. Oke, gini sekarang. Tadi kita pesan ya ke vendor 5 unit ya, 5 unit 10 10 ya, unit, Pak. 10 Notebook, unit ya notebook. notebook seharga 5 juta ya. Kira-kira Iya. bisa nggak seperti ini keadaannya? Keadaan cuannya masih begini, keadaan keuangannya seperti ini. Ini laporan finance sorry, ini laporan akunting ya. Kira-kira gimana rekan-rekan? Kasnya nggak ada. Harusnya sih ada kas sih, Pak. Harus ada kas dulu ya, Pak. Iya, harusnya Harus ada. diisi dulu Iya. kas besar atau kas kecilnya. Tapi mungkin nggak kita modal dengkul? Piutang gitu, Pak. Bisa sih harusnya. Ya, bisa ya. Kita Iya. wasalin aja ya. Soal kita bukan orang akunting, jadi kita anggap aja ini nol gitu ya. Kalau Iya, Pak. ini kan ada setoran modal, harusnya ada gitu ya. Tapi kan ini anggapnya ini toko biasa gitu. Kita kan berbicara konsep jual beli gitu kan ya. Yang lain pernah melihat seperti ini nggak rekan-rekan? Nanti di ERP juga harusnya begini gitu. Kenapa saya pakai akurat gitu ya? Karena di ERP ada keterbatasan gitu. Nah, jadi beberapa semester yang lalu saya tes karena saya ingin lebih dalam ERP-nya menyeluruh sampai detail di laporan keuangan ya. Nah, saya akhirnya mengcombine 2 aplikasi. Pertama akurat ya, karena saya ingin bermain di sini nih di coaknya nanti setiap pergerakan transaksi pasti tercatat di sini gitu. Nah, kalau di Odoo ya seperti yang di distandarkan di mana oleh kampus itu nggak bisa gitu, hanya bisa proses saja gitu. Jadi saya nggak mau gitu, saya ingin rekan-rekan tuh punya nilai, punya kemampuan lebih gitu dibandingkan mungkin kampus-kampus lain. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Oke, ada kesulitan nggak ini terkait coak ini? Sedikit sih, Pak. Udah agak-agak lupa gitu sih, Pak. Lupa ya? Harus nginget-nginget lagi ya, Pak. Nah, iya. Kalau ERP saya pernah pengalaman saya gitu ya, masalah ERP itu ujung-ujungnya di laporan keuangan gitu. Kenapa saya mau eksplorasi lebih di sini ya? Karena kan namanya perusahaan itu menggunakan sistem ya, itu kan untuk mempermudah kerja ya, dan memantau laporan keuangannya ya, seperti itu. Jadi ketika kita misalnya laporan keuangannya berantakan gitu karena salah menggunakan atau salah menggunakan tidak mengikuti aturan yang ada ya, ya akhirnya agak tidak optimal seperti itu. Oke, tadi kita anggap saja ini nggak ada ya, tidak ada modal ya. Anggap aja kita buat toko baru gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan skema hutang gitu ya. Skema hutang ya, dengan mengutang ke vendor, nanti barang yang sudah dihutangkan vendor kita jual dan akhirnya dapat untung seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Nah, sekarang sebelumnya saya ingin tanyakan bahwa apa perbedaan bagian akunting dengan bagian finance? Ada yang Kalau bisa? accounting, Pak saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau finance itu bekerja untuk terkait administrasi seperti reimburse karyawan maupun divisi lainnya, Pak, dan terkait tentang administrasi yang ada di keuangan. Tapi kalau lebih accounting lebih terperinci untuk mengelola keuangan berupa jurnal maupun transaksi-transaksi, dan salah satunya itu seperti COA ini, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau keuangan itu terkait dengan
eh, apa ya, bertanggung jawab terhadap transaksi pembayaran terus penerimaan seperti itu ya. Sebenarnya lebih dalam lagi sih kalau misalnya ada bagian finance-nya itu dia investasi dan lain-lain gitu ya. Pengelolaan uang lah, pengelolaan keuangan intinya gitu ya. Kalau di accounting itu adalah terkait dengan pencatatannya jadi. Jadi bukti-bukti transaksi itu ya, bukti-bukti transaksi yang dilakukan oleh bagian keuangan ya, itu harus diserahkan ke bagian accounting untuk dilakukan pencatatan gitu. Nah, pencatatan ini bisa lewat jurnal umum ya, atau kalau misalnya by system dia otomatis tuh ke posnya masing-masing gitu ya, tidak perlu manual jurnalnya. Nah, nanti akan muncul nominalnya di sini nih ya, di daftar account ini. Oke, tadi baru sampai itu ya, bagian procurement ya, melakukan pemesanan ya.